Halo semuanya. Kami dari FSF Group dengan beranggotakan Sabrina Rabani Putri. Saya Vivi Atri. Saya Febriani Latrida. Di sini kami akan menjelaskan mata kuliah kriptografi dengan materi SHA. Selamat menyaksikan. Nah, di era digital saat ini, keamanan data menjadi aspek yang sangat penting. Setiap hari, data pribadi, dokumen penting, dan informasi sensitif dikirim dan disimpan dalam sistem komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme yang dapat menjamin bahwa data tersebut tidak berubah dan tetap utuh selama proses penyimpanan maupun pengiriman. Salah satu teknik yang digunakan dalam kriptografi untuk menjaga integritas data adalah hash kriptografi. Hash kriptografi memungkinkan sebuah data diubah menjadi nilai unik yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan sekecil apapun pada data tersebut. Oke, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah yaitu 1. Memahami konsep hasil kriptografi secara praktis. 2. Mengimplementasikan algoritma hash HA256 menggunakan bahasa Python. 3. Membuat simulasi verifikasi integritas data. 4. Menyediakan aplikasi berbasis GUI agar mudah digunakan. 5. Menunjukkan perbedaan antara data yang sama dan data yang telah diubah. Selanjutnya, tools dan teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini digunakan beberapa tools, yaitu yang pertama Python sebagai bahasa pemrograman, yang kedua Thinter sebagai library untuk membuat GUI, yang ketiga Haslib sebagai library kriptografi untuk SHA256, yang keempat CMD atau Command Prompt untuk menjalankan program. Nah, selanjutnya itu ada cara kerja sistem, yaitu generate hash. Proses generate hash bekerja sebagai berikut. Yang pertama, itu pengguna memasukkan teks asli. Yang kedua, sistem membaca input dari GUI. Yang ketiga, teks diubah ke dalam bentuk byte. Dan keempat, data diproses menggunakan algoritma SHA256. Dan yang kelima, hash ditampilkan pada kolom hasil. Selanjutnya, cara kerja sistem verifikasi hash. Proses verifikasi hash dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pengguna memasukkan teks untuk verifikasi. 2. Sistem melakukan hash ulang pada teks tersebut. 3. Hasil verifikasi dibandingkan dengan hash asli. 4. Jika sama, sistem menampilkan pesan hash cocok, data tidak berubah. 5. Jika berbeda, sistem menampilkan pesan hash tidak cocok, data telah berubah. Selanjutnya itu analisis keamanan. SHA256 memiliki keunggulan. Yang pertama, sulit dipalsukan. Yang kedua, tidak dapat dibalik ke data asli. Dan yang ketiga, tahan terhadap collision dalam praktik umum. Nah, potongan kode yang pertama ini merupakan implementasi fungsi enkripsi Caesar cipher yang digunakan untuk menggeser setiap huruf dalam teks berdasarkan nilai kunci tertentu. Fungsi Caesar encrypt menerima dua parameter, yaitu teks sebagai dienkripsi dan key sebagai jumlah penggeseran huruf. Program melakukan perulangan pada setiap karakter dalam teks, lalu memeriksa apakah karakter tersebut merupakan huruf alfabet. Jika karakter adalah huruf, sistem menentukan nilai dasar ASCII sesuai huruf besar atau kecil. Kemudian menghitung pergeseran huruf menggunakan operasi modulo 26 agar tetap berada dalam rentang alfabet. Karakter yang bukan huruf seperti spasi atau simbol tidak diubah dan langsung ditambahkan ke hasil sehingga struktur teks tetap terjaga. Oke, selanjutnya potongan kode ini berfungsi sebagai penghubung antara tombol pada antarmuka GUI dengan proses enkripsi Caesar cipher. Fungsi encrypt underscore text mengambil teks dari kolom input dan nilai kunci dari kolom entry, kemudian melakukan validasi untuk memastikan keduanya telah diisi oleh pengguna. Jika salah satu kosong, sistem akan menampilkan pesan peringatan. Selanjutnya, program mencoba mengonversi kunci ke tipe data integer karena Caesar cipher hanya dapat bekerja dengan pergeseran berupa angka. Jika konversi gagal, pesan kesalahan akan ditampilkan setelah validasi berhasil. Fungsi mengambil Caesar underscore encrypt untuk mengenkripsi teks, lalu memberikan kolom output dan menampilkan hasil enkripsi, sehingga pengguna dapat langsung melihat hasil proses kriptografi. Baik, selanjutnya potongan kode ini berfungsi untuk melakukan proses dekripsi pada algoritma Caesar cipher melalui antarmuka GUI. Fungsi decrypt underscore text mengambil teks dan kunci yang dimasukkan pengguna, kemudian melakukan validasi untuk memastikan bahwa kedua input tersebut tidak kosong. Selanjutnya,
kunci dikonversi ke tipe data integer karena proses dekripsi memerlukan nilai pergeseran berupa angka. Jika konversi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Setelah semua validasi berhasil, fungsi memanggil caser decrypt untuk mengembalikan ciphertext ke bentuk plain text, lalu membersihkan kolom output dan menampilkan hasil dekripsi sehingga pengguna dapat langsung melihat teks asli hasil pemrosesan kriptografi. Nah, selanjutnya kode program ini merupakan bagian dari antarmuka grafis yaitu GUI menggunakan library tkinter pada Python. Baris tk.tk digunakan untuk menginisialisasi jendela utama aplikasi. Sedangkan pengaturan judul, ukuran, dan nonaktifnya fitur resize bertujuan agar tampilan aplikasi rapi dan konsisten. Widget label digunakan untuk menampilkan judul aplikasi dan keterangan input sehingga pengguna memahami fungsi aplikasi, sementara widget teks berfungsi sebagai tempat memasukkan plain text atau ciphertext yang akan diproses menggunakan algoritma Caesar cipher. Secara keseluruhan, kode ini berperan sebagai antarmuka pengguna yang memudahkan interaksi dengan sistem kriptografi tanpa perlu menggunakan command line. Selanjutnya, potongan kode ini digunakan untuk menyediakan komponen input, kunci, dan tombol aksi pada aplikasi kriptografi Caesar cipher pada berbasis GUI. Widget label dan teks key atau angka berfungsi sebagai penjelas bahwa pengguna harus memasukkan nilai kunci berupa angka yang akan digunakan dalam proses enkripsi atau deskripsi. Widget entry digunakan sebagai tempat input kunci karena hanya memerlukan satu baris data sehingga lebih tepat dibandingkan widget teks. Selanjutnya, frame dibuat untuk mengelompokkan tombol agar tata letak antarmuka lebih rapi dan terstruktur. Tombol enkripsi dibuat menggunakan widget button dan dihubungkan dengan fungsi encrypt_text sehingga ketika tombol ditekan, sistem akan menjalankan proses enkripsi berdasarkan teks dan kunci yang dimasukkan pengguna. Selanjutnya, potongan kode ini berfungsi untuk menyediakan fitur dekripsi dan menampilkan hasil proses kriptografi pada aplikasi Caesar cipher berbasis GUI. Widget button dengan teks dekripsi digunakan sebagai pemicu proses dekripsi dan dihubungkan dengan fungsi decrypt_text sehingga saat tombol ditekan, sistem akan menjalankan logika dekripsi sesuai kunci yang dimasukkan. Metode grid digunakan untuk mengatur posisi tombol dalam satu baris dengan tombol enkripsi sehingga tampilan antarmuka menjadi lebih teratur. Selanjutnya, widget label dengan teks hasil berfungsi sebagai penanda area keluaran, sedangkan widget teks digunakan untuk menampilkan hasil enkripsi atau dekripsi karena mampu menampung teks lebih dari satu baris secara keseluruhan. Bagian kode ini memungkinkan pengguna melihat hasil akhir dari proses kriptografi secara langsung melalui antarmuka aplikasi. Nah, pada potongan kode ini digunakan untuk menambahkan bagian penutup yaitu footer pada antarmuka aplikasi kriptografi serta menjalankan keseluruhan sistem GUI. Widget label dengan teks mata kuliah kriptografi dan font bergaya miring berfungsi sebagai identitas atau keterangan aplikasi agar terlihat lebih rapi, formal, dan informatif. Metode .pack PD sama dengan 10 digunakan untuk memberi jarak sehingga footer tidak menempel dengan komponen lain. Perintah root.main_loop merupakan bagian paling penting karena berfungsi menjalankan loop utama tkinter yang menjaga jendela aplikasi tetap aktif dan merespon setiap interaksi pengguna seperti klik, tombol, atau input teks. Potongan kode ini merupakan bagian inti dari aplikasi hash kriptografi berbasis GUI yang menggunakan algoritma SHA-256. Library tkinter digunakan untuk membangun antarmuka grafis. Message box berfungsi menampilkan pesan peringatan kepada pengguna, dan hashlib digunakan untuk melakukan proses hash kriptografi. Fungsi generate_hash bertugas mengambil teks dari kolom input, melakukan validasi agar teks tidak kosong, kemudian mengubah teks tersebut menjadi hash HA256 dengan terlebih dahulu mengonversinya ke bentuk byte. Hasil hash kemudian ditampilkan pada kolom output. Sementara itu, fungsi verify_hash digunakan untuk mengambil teks asli dan teks pembanding dari antarmuka yang selanjutnya akan diproses pada tahap verifikasi untuk memastikan apakah data mengalami perubahan atau tidak.
Potongan kode ini berfungsi sebagai proses validasi dan perhitungan hash pada tahap verifikasi dalam aplikasi hash kriptografi. Pernyataan if not text or not verify underscore tag digunakan untuk memastikan bahwa kedua kolom input, yaitu teks asli dan teks verifikasi, telah diisi oleh pengguna sebelum proses dilanjutkan. Jika salah satu kosong, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan menghentikan eksekusi fungsi. Selanjutnya, variabel hash 1 dan hash 2 dibuat dengan menerapkan algoritma SHA-256 pada masing-masing teks setelah dikonversi ke bentuk byte, sehingga dihasilkan dua nilai hash yang siap untuk dibandingkan guna menentukan apakah data tetap utuh atau telah mengalami perubahan. Nah, selanjutnya, potongan kode ini itu menangani proses penentuan hasil verifikasi hash serta inisialisasi antarmuka utama aplikasi. Pernyataan if hash 1 sama dengan hash 2 digunakan untuk membandingkan dua nilai hash SHA-256. Apabila nilainya sama, sistem menampilkan pesan informasi yang menyatakan bahwa hash cocok dan data tidak mengalami perubahan. Sedangkan jika berbeda, sistem menampilkan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa data telah berubah. Setelah proses logika verifikasi, kode melanjutkan dengan pembuatan jendela utama menggunakan tk.tk, pengaturan judul, ukuran, dan nonaktifnya fitur resize agar tampilan konsisten. Selanjutnya, beberapa widget label dan teks dibuat untuk menampilkan judul aplikasi serta menyediakan kolom input teks asli yang berfungsi sebagai tempat pengguna memasukkan data yang akan diproses menggunakan algoritma hash SHA-256. Baik, selanjutnya kami akan menemukan hasil codingannya. Oke, selanjutnya kita akan masukkan teks aslinya, yaitu FSF. Kita ubah dia, kita generate ke SHA-256. Setelah kita klik button generate hash SHA-256, maka ia akan menampilkan hasil yang telah dikonversi dengan menggunakan byte. Nah, kita akan memverifikasi apakah hasil generasi itu betul atau tidak, yaitu kita ketikkan kata yang sama dan dia akan menampilkan hash cocok, data tidak berubah. Jika beda, dia akan menampilkan data tidak cocok, data telah berubah. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Love you.